Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat gagah dan juga sangat rupawan. Dan juga ia memiliki kegemaran berburu di hutan. Dan karena kerajaan yang dipimpinnya itu aman tentram gemah ripah loh di Ngawi, sehingga sang raja pun leluasa ketika berburu di hutan. Tanpa didampingi oleh para pengawal kerajaan, suatu ketika sang raja ini sedang berburu di hutan. Tiba-tiba pandangannya terganggu oleh sesosok perempuan cantik alami bak bidadari yang pada saat itu gadis ini sedang mencuci pakaiannya di sungai yang airnya agak keruh atau kali keruh. Sehingga pandangannya pun enggan lepas melihat sosok gadis cantik tersebut. Dan karena penasaran, sang raja pun mencoba untuk mengamati gadis itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dan saat raja ini mengamati dari dekat, sang raja pun terkaget karena gadis itu ternyata memang manusia. Karena semakin penasaran dan ingin mengenalnya lebih dekat, sang raja pun perlahan mengendap-endap untuk mendekati, akan tetapi karena ia terlalu fokus mengamati gadis itu sehingga ia tidak sadar bahwa kakinya itu tersandung oleh sebatang kayu. Sehingga ia pun terjatuh dan karena hal itu membuat si gadis menyadari bahwa ia sedang diintip atau diamati oleh seseorang sehingga gadis itu pun merasa ketakutan. Dan akhirnya ia berlari dari sungai itu. Dan pada saat itu sang raja pun berucap kelak, "Jika suatu saat keturunanku tinggal di daerah sini, maka tempat ini saya beri nama Munggah, atau jika dalam bahasa Indonesia berarti naik, dan saat ini nama Munggah itu menjadi salah satu nama sebuah desa yang berada di dekat Kali Keruh." Dan kemudian, walaupun saat itu kondisi sang raja merasa ngos-ngosan, namun ia pun tidak putus asa untuk terus berjuang mengejar gadis cantik tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun merasa kelelahan dan ia pun beristirahat di sebuah tempat, dan di lokasi itu ia pun kembali berucap bahwa kelak jika anak cucuku tinggal di tempat ini, maka tempat ini saya beri nama Laren atau Liren atau istirahat, dan saat ini Laren itu sendiri telah menjadi salah satu nama desa di Kecamatan Bumiayu. Kemudian, setelah sang raja istirahat, ia pun kembali mengejar gadis cantik itu. Dan dari kejauhan, sang gadis pun terlihat samar-samar, sudah jauh menyeberangi sungai. Dan di lokasi itu, sang raja pun kembali berucap kelak, "Jika suatu saat anak cucu saya mendiami tempat ini, maka tempat ini saya beri nama Sawangan atau Sawang-Sawang, atau juga Samar-Samar." Dan seiring berjalannya waktu, nama Sawangan pun menjadi salah satu nama desa di Kecamatan Bumiayu. Sementara itu, sang raja pun terus membuntuti langkah gadis cantik tersebut, hingga tanpa gadis itu sadari, ternyata ia masuk ke lokasi kerajaan, di mana yang memiliki kerajaan itu adalah orang yang mengejarnya tersebut. Sehingga dengan langkahnya yang pasti raja pun tersenyum-senyum sendiri, karena ternyata gadis yang ia kejar itu terjebak di istana kerajaannya. Lalu sang raja pun memeriksa ruangan kerajaan satu persatu, dan di salah satu kamar terlihat ada jejak kaki yang masih basah, sehingga sang raja pun kembali tersenyum karena ternyata gadis itu bersembunyi di tempat di dalam kamar sang raja. Kemudian sang raja pun menyapa si gadis tersebut, "Wahai wanita yang cantik, selamat datang di kerajaanku." Mendengar hal itu, sang gadis pun baru menyadari bahwa orang yang mengejarnya itu adalah seorang raja, dan sialnya ia malah bersembunyi di dalam kamar raja itu. Setelah itu, gadis itu pun terlihat keluar dari persembunyiannya, dan lalu gadis itu pun menjawab sapaan sang raja dengan nada yang ketus, "Tolong siapapun Kisanak, jangan coba-coba untuk menyentuh saya." Kemudian sang raja pun membalasnya, "Jangan takut wahai wanita cantik, saya ini adalah seorang raja." Kemudian sang gadis pun menjawabnya kembali, "Saya tidak peduli siapa Kisanak, entah Anda raja ataupun bukan. Yang jelas, jangan coba-coba untuk mendekati saya. Dan jika kisah anak mencoba memaksa untuk menyentuhku, maka saya akan masuk ke dalam perut bumi ini." Rupanya sang gadis ini tidak peduli ia berhadapan dengan seorang raja ataupun bukan. Karena
Memang ia gadis yang sangat polos yang tidak silau akan harta ataupun jabatan. Padahal raja adalah di depannya adalah seorang raja yang sangat tampan dan juga rupawan. Mendengar ancaman dari gadis itu, sang raja pun tidak peduli karena menurutnya ancamannya gadis itu hanyalah ancaman yang tidak masuk akal. Maka sang raja pun mencoba mendekati gadis itu dan berusaha untuk meraihnya. Namun, sebelum sang raja melangkah ke arah gadis itu, menjajakan kakinya 3 kali ke lantai, sambil mulutnya terlihat seperti membaca sebuah doa, dan saat itu pun, sang gadis yang cantik itu tiba-tiba lenyap dari hadapan sang raja. Seperti ditelan bumi, sang raja pun menjadi kebingungan, terkaget, dan merasa tidak percaya pada apa yang terjadi di hadapannya. Saat itu, sehingga tubuh sang raja pun mendadak menjadi lemas karena ia telah kehilangan gadis cantik yang ia idam-idamkan tersebut dan sambil tubuhnya terkulai lemas dan juga tercampur rasa penyesalan. Kemudian ia pun berteriak histeris sambil menyebut-nyebutnya sebuah kata. Dan konon sejak saat itu kemudian lahirlah daerah dengan nama Bunga Ayu. Nah sahabat, itulah tadi legenda asal-usul Kecamatan Bumiayu yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan